Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya yang membahas tentang amil yang ketiga dalam kitab Awamil Mandaya. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang amil yang keempat dalam kitab Awamil Mandaya. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, seperti biasa kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, silahkan like dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang-orang yang membutuhkan penjelasan tentang ilmu nahwu. Baiklah teman-teman, kita mulai saja pembahasan amil yang keempat dalam kitab Awamil Mandaya. Pertama, seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu, kemudian saya terjemahkan dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin melihat isi daripada amil yang keempat dalam kitab Awamil Mandaya, silakan lihat video atau gambar di sebelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'ur rabi'u hurufun tansibul isma faqat. Wa hiya sab'atu ahrufin al-wawu wa ila wa ya wa aya wa haya wa ay wal hamzatul maftuhatu. An-naw'ur rabi'u hurufun tansibul isma faqat, utawi warna amilab disamai kang kaping papat iku pirang-pirang huruf kang nasabaken ya huruf ing isime balaka. An-naw'ur rabi'u hurufun tansibul isma faqat, warna amilab disamai yang keempat adalah huruf-huruf yang menasabkan kepada isimnya saja. Wa hiya sab'atu ahrufin, dan ia huruf iku pitu hurufe. Wahia sab'atu ahrufin, dan huruf-hurufnya ada 7 huruf. Al-wawu siji waw, wa ila lan kaping do ila, wa ya lan kaping telu ya, wa aya lan kaping papat aya, wa haya lan kaping 5 haya, wa ay lan kaping 6 ay, wal hamzatul maftuhatu lan kaping 7 hamzah kang den fatahaken. Al-wawu satu waw, wa ila dan ila, wa ya dan ya, wa aya dan aya, wa haya dan haya, wa ay dan ay, wal hamzatul maftuhatu dan hamzah yang difatahkan. Baik, saya akan tuliskan isi daripada amil yang keempat dalam kitab Awamil Mandaya di whiteboard. Berikut penjelasan dan contoh-contohnya. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah warna amil yang keempat dalam kitab Awamil Mandaya, menjelaskan tentang huruf-huruf yang menasabkan kepada isim saja, yaitu ada 7 huruf. Pertama adalah waw, kedua ila, ya, aya, haya, ay dan a. Nah, inilah huruf yang 7 yang dapat menasabkan kepada isimnya saja. Pada warna amil yang keempat dalam kitab Awamil Mandaya, kita akan melibatkan penjelasan tentang maf'ul ma'ah. Kemudian yang kedua kita akan menjelaskan tentang istisna, mustasna, dan mustasna minhu. Dan kemudian kita akan membahas tentang harfun nida dan munada. Pembahasan kali ini kita akan lebih panjang, sedangkan whiteboard ini sangat terbatas, maka pembahasannya kita akan bahas secara bertahap. Sebelum kita jauh memahami tentang huruf-huruf yang menasabkan kepada isim saja, saya akan membagi huruf-huruf yang 7 ini kepada bagiannya masing-masing. Baik, pertama al-waw di sini. Al-waw di sini pembahasannya tentang maf'ul ma'ah. Ya. Kemudian yang kedua illa.
Teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan dalam amil yang keempat ini tentang huruf-huruf yang menasabkan kepada isim, ada 7 huruf, yaitu al-waw, wa ila, wa ya, wa aya, wa haya, wa ay, dan a atau hamzah yang difathahkan. Nah, huruf yang 7 ini kita bagi menjadi 3 golongan. Yang pertama pembahasannya adalah al-waw. Al-waw ini berkaitan tentang maf'ul ma'ah. Kemudian yang kedua illa. Illa ini berkaitan tentang istisna, mustasna, dan mustasna min. Ya, mustasna minhu. Kemudian yang ketiga adalah huruf ya, aya, haya, ay, dan a adalah berkenaan tentang huruf nida dan munada. Jadi pada kesempatan kali ini, pada penjelasan amil yang keempat ini, kita akan lebih panjang lagi membahas tentang pemahaman ilmu nahu dalam warna yang keempat ini. Nah, karena pembahasannya pertama tentang maf'ul ma'ah, tentang istisna, mustasna minhu, kemudian tentang huruf nida dan munada, maka penjelasan yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang waw maf'ul ma'ah. Jadi kali ini akan saya hapus lagi. Kemudian saya akan bahas apa itu al-waw maf'ul ma'ah, apa itu illa, istisna, mustasna, mustasna min, apa itu ay, ya, aya, haya, ay, a adalah huruf nida dan munada. Apa itu waw sebagai maf'ul ma'ah? Pertama, kita pahami terlebih dahulu apa itu maf'ul ma'ah. Di dalam kitab Ajurumiyah, pengertian maf'ul ma'ah adalah al-ismul mansubul ladzi yudkaru li bayani man fa'ala ma'ahul fi'lu. Yang artinya isim yang dinasabkan yang disebutkan untuk menjelaskan orang yang menyertai si pelaku. Ya. Saya tulis pengertiannya di sini. Ya, bisa lihat di sini pengertian dari maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasabkan yang disebutkan untuk menjelaskan orang yang menyertai pelaku atau orang yang menyertai subjek. Sebelum ini kita sudah jelaskan tentang adanya susunan kalimat yang disebut dengan fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fi'il muta'addi adalah kalimat yang tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kemudian fi'il lazim adalah kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il saja. Jika kita kaitkan dalam bahasa Indonesia, fi'il muta'addi adalah kalimat yang tersusun dari subjek, predikat, dan objek. Kemudian fi'il lazim dalam pengertian bahasa Indonesia adalah kalimat yang tersusun dari subjek dan predikat saja. Nah, maka di sini kaitannya dengan maf'ul ma'ah adalah bagian daripada susunan kalimat yang muta'addi, yang membutuhkan objek. Baik, kita lihat pada contohnya. Contohnya di sini adalah ja'al amiru wal jaisa. Nah, di sini kita klasifikasi mana yang disebut dengan kata kerja, subjek, dan objek. Kita lihat di sini ja'al amiru wal jaisa. Ada 3 kalimat. Nah, pertama kita artikan dulu dalam bahasa Indonesia. Ja'al amiru wal jaisa artinya telah datang seorang pemimpin beserta pasukan. Nah, yang kita bahas saat ini sebenarnya adalah tentang huruf waw ini. Nah, waw ini menasabkan isim setelah huruf waw, yaitu kata al-jaisa. Kenapa ini dibaca fathah? Nah, ingat kita punya kodenya, yaitu huruf yang menasabkan kepada isim. Ingat, di sini ada bahasa menasabkan. Sebelumnya sudah saya ingatkan bahwa menasabkan identik dengan memberikan i'rab fathah. Nasab sama dengan i'rabnya adalah identik dengan fathah atau fathah ten, ya. Kemudian rofa identik dengan i'rab domah atau domaten.
Tetapi dalam hal ini kita sedang membahas menasabkan isim saja. Maka kita fokus kepada i'rab nasab, memfathahkan atau memfathahtenkan. Nah, kita kembali kepada contoh ja'al amiru wal jaisa. Yang kita harus fokus adalah huruf wawunya karena kita membahas tentang al-wawu. Nah, wal jaisa. Wal jaisa ini, waw ini dapat memerintahkan isim setelahnya menjadi akhirnya berharkat fathah. Wal jaisa. Jadi bukan wal jaisu. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa waw ini bisa menasabkan? Karena sebelum ini, pada video sebelumnya, pada amil pertama, kita juga pernah membahas tentang waw yang dapat mengejarkan. Di antaranya adalah waw qasam, kemudian waw rubah. Nah, ini juga akan menjadi kendala kita jika kita tidak paham mana yang waw yang mengejarkan dan mana waw yang bisa menasabkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas waw yang menasabkan, bukan mengejarkan isim. Nah, maka kita harus tahu bagaimana kita untuk bisa mengetahui ciri-ciri waw yang bisa menasabkan atau ciri-ciri waw yang bisa mengejarkan. Nah, kita pahami terlebih dahulu. Khususnya dalam pembahasan tentang waw yang menasabkan isim adalah waw yang disebut dengan maf'ul ma'ah. Nah, maka maf'ul ma'ah ini selain dia sebagai objek, dia juga memiliki arti beserta. Jadi bukan dan atau bukan demi atau juga bukan sedikit seperti penjelasan dalam amil yang pertama. Nah, di sini cara untuk mengklasifikasinya, cara untuk memahami atau cara untuk mengidentifikasi bahwa waw ini adalah waw ma'ah atau waw maf'ul ma'ah, kita bisa identifikasi secara bertahap. Pertama, susunan kalimat pertama adalah ja'a. Ja'a ini terbentuk dari kata kerja. Ja'a artinya telah datang. Ya, telah datang. Kemudian al-amiru, seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek. Nah, kemudian wal jaisah. Nah, ini menjadi objek. Jika kita dipahami dengan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, ja'a ini adalah fi'il. Kemudian al-amiru ini sebagai fa'il. Nah, kemudian al-jaisa sebagai maf'ul. Maka susunan ini adalah fi'il, fa'il, maf'ul sama dengan fi'il muta'addi. Sama dengan susunan kalimat fi'il muta'addi, yaitu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Sehingga jika kita ingin mengidentifikasi bahwa waw ini adalah waw ma'ah atau waw maf'ul ma'ah, kita bisa lihat dari susunan kalimatnya. Jika susunan kalimatnya waw ini setelah fi'il dan fa'il, kemudian setelah itu membutuhkan maf'ul, maka waw ini adalah waw maf'ul ma'ah dan berarti artinya serta. Saya ulangi, jika waw ini berada pada posisi maf'ul, maka waw ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah waw ma'ah atau waw maf'ul ma'ah. Karena maf'ul ma'ah bisa dicirikan dengan adanya huruf waw. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan tentang fi'il muta'addi yang tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Nah, di sini jika dikaitkan dengan bahasa Indonesia, kata kerja, subjek, dan objek, perbedaannya adalah pemahaman bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ini banyak sekali perbedaannya. Di antaranya adalah penyusunan kalimatnya. Pertama adalah kata kerja, kemudian subjek. Nah, kemudian objek. Nah, objek di dalam bahasa Arab itu bisa terbentuk dari maf'ul. Nah, maf'ulnya ini bisa juga terbentuk dari maf'ul bih, bisa terbentuk dari maf'ul min ajlih, bisa terbentuk dari maf'ul ma'ah, bisa juga terbentuk dengan maf'ul mutlak. Maka di sini jelas untuk memahami tentang maf'ul atau objek dalam bahasa Arab, kita harus lebih dalam lagi memahami tentang maf'ul itu sendiri. Maka karena kita sedang membahas tentang amil yang keempat, yaitu tentang huruf-huruf yang menasabkan kepada isimnya saja, maka cukup penjelasan ini saya singkat saja bahwa
untuk mengidentifikasi bahwa waw ini adalah waw maf'ul ma'ah, maka kita harus tahu susunan kalimatnya. Sebelum waw ini ternyata ada susunan fi'il dan fa'il. Kemudian terjadilah huruf waw, dan setelah waw ini dibutuhkan sebagai objek. Maka waw ini tidak lain dan tidak bukan adalah identitas sebagai maf'ul ma'ah. Baik, sampai di situ pembahasan tentang waw maf'ul ma'ah. Selanjutnya kita akan bahas tentang huruf illah. Jika belum paham tentang maf'ul ma'ah, boleh komentar di bawah video ini. Ya, kita hapus lagi. Baik teman-teman, kita lanjut penjelasan tentang huruf illah yang dapat menasabkan kepada isim saja. Inilah penjelasan huruf illah yang bermakna dalam bahasa Indonesia terkecuali, atau dalam bahasa nahwunya adalah illah huruf istisna. Huruf istisna adalah pengecualian. Nah, untuk menyusun kalimat yang di dalamnya terdapat illah huruf istisna, maka kalimat tersebut harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama adalah ketentuan kalimat yang mengandung istisna harus ada satu alat pengecualian, yaitu huruf illah atau saudara-saudaranya illah. Karena istisna itu bukan hanya huruf illah, tetapi ada juga selain daripada huruf illah, seperti siwan, suwan, sawaun, kemudian khola, ada, hasa, dan lain-lain. Nah, ini dijabarkan lebih jelas di dalam kitab Ajurumiyah. Kemudian yang kedua, harus ada mustasna yang dikecualikan. Kemudian yang ketiga, harus ada mustasna min, yaitu yang mengecualikan. Jika kalimat tersebut sudah memenuhi tiga kriteria ini, maka kalimat tersebut sudah sempurna sebagai susunan kalimat istisna mustasna. Nah, sebagai contoh saya berikan contoh di sini, ja'anil qaumu illa zaidan. Kalimat ja'anil qaumu illa zaidan ini bisa kita kategorikan sebagai kalam tam mujab mutasil. Nah, ini apa maksud daripada kalam tam mujab mutasil? Sebelum itu kita artikan terlebih dahulu. Ja'anil qaumu illa zaidan artinya telah datang kepadaku kaum terkecuali Zaid. Nah, artinya dalam pengertian di sini orang-orang datang kepada saya, hanya Zaid yang tidak datang. Itu maksudnya. Nah, kemudian kita untuk mengklasifikasi mana yang disebut dengan alat pengecualian, kemudian mana yang disebut dengan mustasna, kemudian mana yang disebut dengan mustasna minhu. Nah, sekarang saya akan klasifikasi di sini. Perhatikan, ja'anil qaumu illa zaidan. Za'anil qaumu, telah datang kepadaku kaum. Nah, kaum ini sebagai mustasna minhu. Kita kasih tanda ya, m mustasna minhu berarti mm ya. Kemudian illah ini sebagai alat pengecualian, maka disebut dengan huruf istisna. Kita tandai huruf i. Kemudian zaidan ini adalah mustasna. Nah, mustasna ini adalah yang dikecualikan. Sehingga terbentuklah susunan kalimat yang sesuai dengan kalimat yang mengandung istisna, yaitu ada alat pengecualiannya, yaitu huruf illah. Kemudian ada mustasnanya, mana mustasnanya adalah yang dikecualikan adalah Zaid. Kemudian ada mustasna minhu yang mengecualikan al-qaumu. Jadi telah datang kepadaku kaum terkecuali Zaid. Siapa yang mengatakan tidak datang? Kaum. Siapa yang mengatakan bahwa Zaid tidak datang? Kaum. Yang mengatakan bahwa Zaid tidak datang, maka disebut dengan orang yang mengecualikan. Maka istilah dalam kalimat ini disebut dengan mustasna minhu. Nah, kemudian yang dikecualikan adalah Zaid. Nah, ini
adalah ketentuan kalimat yang mengandung istisna. Kemudian jika kita pahami lagi lebih dalam, kalimat ini bisa juga disebut sebagai kalam tam mujab mutasil. Maksudnya apa? Pertama, kita lihat di sini. Kalam tam. Apa itu kalam tam? Nah, kalam tam itu adalah kalimat yang sempurna. Nah, jika kita memahami bahwa kalimat ini adalah kalimat fi'il muta'adi, yaitu kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul, maka kalimat itu disebut dengan sempurna. Ya, seperti ini kita lihat, ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, juga ada maf'ulnya. Maka ini disebut dengan kalam tam. Kemudian mujab. Mujab ini adalah di dalam kitab Ajurumiyah diartikan al-musyabbatuh, yang ditetapkan. Apa yang ditetapkan? Alladzi la yadkhuluhu nafyun wala nahyun wala istifhamun, yang artinya yang tidak masuk di dalamnya atau yang tidak dimasuki oleh huruf nafi atau huruf nahi atau huruf istifham. Nah, jika kita perhatikan di dalam kalimat ja'anil qaumu illa zaidan, di sini tidak ada huruf nafi atau huruf nahi atau huruf istifham. Apa itu huruf nafi? Huruf nafi itu adalah huruf yang meniadakan. Di antaranya adalah huruf ma. Nah, kemudian huruf nahi itu di antaranya adalah huruf la. Kemudian huruf istifham di antaranya adalah huruf pertanyaan. Di antaranya adalah hal. Apakah? Nah, kita lihat pada kalimat ja'anil qaumu ila zaidan, ini tidak ada 3 kalimat itu. Ya, maka ini yang disebut dengan mujab. Kalimat yang tidak dimasuki oleh huruf istifham, huruf nahi atau huruf nafi atau huruf nahi. Nah, kemudian disebut dengan mutasil. Nah, mutasil ini artinya adalah mustasna minhu dengan mustasna, ya, orang yang mengecualikan dengan yang dikecualikan ini sama-sama satu jenis, artinya sama-sama manusia. Nah, maka nanti pada kalimat contoh berikutnya itu akan saya tampilkan ada yang disebut dengan munqati, artinya yang dikecualikan dan yang mengecualikan ini tidak satu jenis. Kemudian lihat contoh di bawahnya, yaitu maja'anil qaumu illa himaron, yang artinya tidak datang kepadaku seorang kaum akan tetapi keledainya yang datang. Nah, di sini sebelum kita bahas lebih jauh, kita kembali kepada ketentuan kalimat yang mengandung istisna terlebih dahulu. Pertama kita identifikasi. 1, alamat pengecualian yaitu huruf illa. Nah, di sini kita lihat ada huruf istisnanya ada. 1. Kemudian yang kedua, ada mustasna, yaitu yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Nah, ini himar, keledai, ya, mustasna. Kemudian ada mustasna minhu, yang mengecualikan siapa? Qaum. Ya. Ini mustasna minhu. Maka kalimat maja'anil qaumu illa himaron ini sudah sempurna sebagai kalimat yang mengandung illa atau istisna. Nah, kemudian kita coba identifikasi dengan maksud daripada kalam tam munqati. Nah, maksudnya apa kalam tam munqati? 1, kita pahami kalam tam. Kalam tam ini jika kalimat tersebut tersusun dari kalimat muta'adi, maka harus ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kita lihat di sini, ja'anil qaumu. Ja'anil qaumu adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul, ya. Fi'il, maf'ul, dan fa'il. Artinya ini sudah tam, ya, kalam tam. Kemudian munqati. Nah, kalimat yang di sini ini namanya kalam tam munqati, bukan mujab. Kenapa? Karena kalau mujab tadi tidak dimasuki dengan huruf nafi, sedangkan di sini maja'anil qaumu illa himaron ini ada ma. Nah, ma ini adalah huruf yang menggagalkan sebagai kalimat mujab, ya, kalimat kalam tam mujab. Maka karena ada huruf ma, maka di sini bukanlah kalam tam mujab, tetapi kalam tam saja, ya. Hanya karena di sini mustasna minhu yang mengecualikan, kemudian yang dikecualikannya adalah tidak sama jenisnya, yang mengecualikan manusia, kemudian yang dikecualikan hewan,
berupa keledai, maka di sini yang disebut dengan munqati, terputus atau tidak nyambung. Nah, maka inilah yang disebut dengan susunan kalimat istisna yang mengandung kalam tam tapi munqati. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah pada contoh ini? Yang kita ambil hikmah pada contoh ini adalah kita kembali kepada permasalahan pertamanya, yaitu huruf-huruf yang dapat menasabkan kepada isim saja. Khusus untuk kriteria huruf ila adalah pertama, dia masuk sebagai kalam tam mujab mutasil, maka huruf ila setelah lafadz ila harus dinasabkan. Ya, perhatikan di sini. Ya. Jadi setelah huruf ila ini harus dinasabkan isimnya. Illa Zaidan, jangan illa Zaidun. Kemudian contoh yang kedua, ini terbentuk sebagai kalam tam munqati, yaitu maja'anil qaumu illa himaron. Kenapa saya harus bahas kalam tam munqati? Lain kalam tam mujab mutasil juga bisa dicontohkan pada kalam tam munqati. Seperti contoh maja'anil qaumu illa himaron. Lalu bagaimana jika seandainya saya letakkan huruf nafi di sini? Nah, maka jika saya masukkan ma di sini pada kalimat ini, maka nanti ini bukan lagi mujab, tapi nanti kalam tam mutasil, tapi tidak mujab. Nah, maka bagaimana jika kondisinya saya letakkan huruf ma di sini? Jika saya letakkan huruf ma di sini, maka batal. Illa ini tidak lagi menasabkan. Bisa jadi kita berikan harkat domah di sini. Nah, jadi maja'anil qaumu illa Zaidun. Kenapa demikian? Maka Zaidun di sini kita artikan atau kita kondisikan sebagai badal dari lafadz al-qaumu. Ya, tapi bagaimana jika seandainya ini kita tetap menggunakan Zaidan? Nah, kalau seandainya kita jadikan Zaidan pun, ini bukan berarti Zaidannya ini diperintah oleh ilah, tetapi dia menjadi badal dari maf'ul. Nah, sehingga yang terbaik pada contoh ini adalah ketika kalam tam mujab, jadi tidak ada huruf ma-nya. Nah, maka seperti ini. Jadi kalam tam mujab mutasil itu ilahnya benar-benar menasabkan isimnya. Jadi ilah ini memang berfungsi menasabkan kepada isim ketika kalam tam mujab mutasil. Kemudian yang kedua di sini adalah kalam tam munqati. Ya, kalam tam munqati artinya kalamnya sudah sempurna, tapi yang dikecualikan ini tidak sama jenisnya dengan yang mengecualikan. Tapi illa di sini benar-benar berlaku untuk menasabkan kepada isimnya. Jadi maja'anil qaumu illa himaron. Artinya jika kita akurkan dengan contoh yang pertama, di sini jika kita masukkan huruf ma, maka nanti Zaidan di sini tidak berlaku sebagai nasab yang diperintahkan oleh ilah. Tetapi ketika munqati tidak nyambung, nah, kita masukkan huruf ma, maka himaron di sini memang dinasabkan oleh huruf ilah. Nah, jadi untuk pemahaman masalah istisna, intinya huruf ilah ini bisa menasabkan kepada isim apabila dia masuk kepada kalam tam mujab mutasil. Kemudian apabila kalam tamnya masuk sebagai munqati. Jika kalam tamnya tidak mujab, maka harus munqati. Nah, jika kalimat susunannya sebagai kalam tam munqati, nah, maka boleh illa ini dapat menasabkan kepada mustasnanya. Jika penjelasan saya masih bingung, boleh teman-teman mempertanyakan pada video di bawah ini. Baik, kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu tentang huruf ya, aya, haya, ai, dan a yang dapat menasabkan kepada isim. Seperti apa? Kita hapus terlebih dahulu.
Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas tentang huruf ya, aya, haya, ai dan a yang dapat menasabkan kepada isim saja. Kriterianya bagaimana? Pertama yang akan saya bahas bahwa huruf ya, aya, haya dan a ini adalah disebut dengan huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf nida adalah huruf panggilan. Maka konsekuensinya jika ada yang memanggil, maka harus ada yang dipanggil. Yang memanggil disebut dengan huruf nida, yang dipanggil disebut dengan munada. Nah, di sini ketentuannya jika ada huruf nida, maka harus ada munada, yaitu orang yang dipanggil. Nah, di sini ada ketentuannya. Kembali kepada pokok permasalahannya, yaitu huruf yang menasabkan kepada isim. Ternyata huruf yang dapat menasabkan kepada isim juga berlaku kepada huruf nida dan munada. Nah, ada ketentuannya. Ketentuannya adalah pertama, apabila huruf nida ini mendapatinya di hadapannya adalah dalam keadaan mudhofun ilaih atau sebagai mudhof. Kita lihat contoh di sini. Ya abdallahi. Fokus kepada lafaz huruf ya dan abdah. Asal katanya adalah sebelum ada huruf ya, sebelum kata ada huruf ya adalah Abdullahi. Sebelum ada huruf ya, maka dibacanya Abdullahi yang artinya hamba Allah. Nah, ketika kita masukkan huruf ya, maka ya ini dapat menasabkan lafaz abdun. Jadi yang tadinya Abdullahi, setelah huruf ya kita ganti menjadi ya abdallahi. Nah, ini yang disebut dengan dinasabkan oleh huruf ya. Jadi arti ya abdallahi artinya wahai hamba Allah. Nah, kemudian contoh yang kedua, aya gulama zaidin. Asal katanya sebelum dimasuki huruf aya itu gulamu zaidin. Gulamu zaidin. Asal katanya. Ya, kita fokus kepada lafaz gulamunya. Posisinya adalah rofa. Ya, rofa dengan domah. Kemudian kita masuki huruf aya. Maka yang tadinya gulamu zaidin jadinya aya gulama zaidin. Jadi yang tadinya lafaz gulamu zaidin kemasukan aya, maka dibacanya jadi aya gulama zaidin. Difatahkan oleh huruf aya, ya, dinasabkan oleh huruf aya, itu dengan fathah. Nah, ini yang disebut dengan huruf yang menasabkan kepada isim. Kemudian contoh selanjutnya adalah haya syarifal qaumi. Asal katanya adalah syariful qaumi. Syariful qaumi yang artinya kaum yang mulia. Nah, ketika kita masukin haya, wahai kaum yang mulia, ya, haya, maka yang tadinya syarifu i'rabnya rofa, ya, i'rabnya rofa dengan doma, kemudian kita ganti menjadi fathah. Haya syarifal qaumi. Artinya wahai kaum yang mulia. Sama saja, cuman perbedaannya adalah ketika dimasuki huruf nida, maka kalimat syariful qaumi menjadi syarifal qaumi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ai afdalal qaumi. Nah, ai afdalal qaumi ini juga asal katanya adalah afdalul qaumi. Nah, afdalul qaumi. Artinya kaum yang utama. Nah, ketika dimasuki huruf ai, ya, ai ini juga artinya hai, ai afdalul, maka yang tadinya afdalu menjadi afdolah, dinasabkan oleh huruf ai afdalal qaumi. Nah, begitu juga dengan a abdullahi. Asal katanya adalah abdullahi, ya, abdullahi, Allahi. Kemudian setelah dimasuki huruf a nya huruf nida, ya, bukan huruf istifham,
Yang tadinya Abdullahi menjadi Abdallahi, yang artinya wahai hamba Allah. Nah, inilah fungsi daripada huruf-huruf yang menasabkan kepada isim. Di antaranya adalah dengan waw ma'iyah atau waw maf'ul ma'ah, kemudian dengan ila istisna, nah, kemudian dengan huruf-huruf nida yang 5 ini. Nah, khusus untuk pemahaman huruf nida yang dapat menasabkan kepada isimnya saja, ini ada kriterianya. Huruf nida ini bisa menasabkan kepada isimnya saja selama munadanya dalam kondisi mudhof. Ya. Jika saya lihat contoh di sini, ya Abdullahi, Abdullahinya ini tersusun dari mudhof dan mudhofun ilaih atau isim idhofat, ya, maka ianya ini dapat menasabkan. Begitu juga dengan contoh yang lain, sama gulamu zaidin, syariful qaumi, afdalul qaumi, Abdullahi, ini semua adalah susunan kalimat idhofat, mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi mudhofnya dinasabkan oleh huruf nida. Nah, jika kita mempelajari lagi lebih dalam, terutama dalam kitab Ajrumiyah, maka huruf nida juga bukan saja menasabkan kepada isimnya, tapi dia juga bisa merupakan kepada isimnya, tetapi hanya kepada beberapa kalimat, bukan kepada kalimat yang tersusun dari idhofat. Seperti itu ya. Nah, maka ini karena kita membahas tentang warna yang keempat adalah tentang huruf-huruf yang menasabkan kepada isim saja, maka yang saya jelaskan di sini adalah huruf nida yang memasuki kepada mudhof dan mudhofun ilaih. Tetapi jika kita lihat dalam kitab Awamil Mandaya, ada penambahan penjelasan, yaitu wa tarfa'ul isma bila tanwinin in lam yakun dalikal ismu mudhofan nahu ya zaidu wa ya rajulu. Nah, keterangan ini itu tidak masuk kepada hurufun tansibul isma faqat. Artinya perlu kita pahami bahwa jika huruf nida ini tidak masuk kepada mudhof mudhofun ilaih, ya, kepada mudhof mudhofun ilaih, maka ya ini juga hanya bisa merupakan, jadi bukan menasabkan. Misalnya kita lihat ada kalimat Zaidun. Zaidun ini susunan kalimatnya sendiri, dia bukan posisinya sebagai idhofat, ya. Nah, maka jika kita tulis di sini huruf ya, nah, maka nanti yang tadinya Zaidun itu yang tadinya domaten, ya, rofanya dengan domaten, maka Zaidin ini nanti rofanya dengan domah, jadi berubah dia, maka bacanya ya Zaidu. Nah, ketika nanti misalnya kita juga lihat ada kata rojulun, ya, rojulun ini juga bukan susunan idhofat. Jika kita masukin huruf ya ataupun dengan huruf-huruf nida yang lainnya, maka ya di sini juga merupakan yang hanya saja rofanya dengan donmah tambah tanwin. Tadinya rojulun jadi ya rojulu. Begitu ya. Ya, tapi keterangan tentang ini tidak masuk kepada penjelasan tentang huruf-huruf yang menasabkan kepada isim. Artinya kenapa ini ditulis di dalam murad kitab Awamil Mandaya hanya sebagai batasan bahwa huruf nida ini dapat menasabkan kepada isim jika munadanya dalam kondisi mudhof. Kalau kita lihat di dalam kitab Ajrumiyah, nanti akan dikembangkan lagi, bisa juga bukan hanya dengan mudhof, tapi dengan dinasabkan, munadanya dinasabkan dalam kondisi al-musyabbahu bil mudhof, yang diserupakan dengan mudhof. Karena saya hanya membahas apa yang ada dalam kitab Awamil Mandaya, maka saya tidak akan bahas lebih jauh daripada ini. Bagi teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan saya, boleh tanyakan melalui komentar di bawah video ini. Baik, jika hal ini kita sudah pahami semua, maka saya akan menyimpulkan dari penjelasan saya yang pertama. Pertama, saya katakan warna yang keempat dalam kitab Awamil Mandaya yaitu menjelaskan tentang huruf-huruf yang menasabkan kepada
isim saja. Nah, huruf-huruf yang dapat menasabkan kepada isim saja ini ada 7 huruf. Nah, diantaranya adalah huruf waw, ila, ya, aya, haya, ai, dan a. Nah, dari 7 huruf ini kita bagi menjadi 3 pembahasan. Pertama tentang waw ini masuk kepada waw yang masuk kepada maf'ul ma'ah. Kemudian ila ini masuk kepada ila istisna. Nah, istisnanya juga dia harus masuk kepada susunan kalimat tam, kalimat kalam tam, mujab, mutasil. Nah, kemudian yang kedua dia juga masuk sebagai kalimat kalam tam munqati. Ya. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah huruf nida dan munada. Ya, aya, haya, ai, dan a. Ini juga dapat menasabkan kepada isimnya saja selama huruf nida ini bertemu dengan munadanya dalam kondisi mudhof, atau dikembangkan lagi dalam kondisi al-musyabbahu bil mudhof yang diserupakan dengan mudhof. Tetapi apabila huruf nidanya ini bertemu dengan munadanya dalam kondisi sebagai mufrad alam atau nakirah maksudah, maka munadanya tidak bisa dinasabkan, melainkan diropahkan dengan domah, bukan dengan domatan, sebagaimana tadi yang saya sudah jelaskan pada penjelasan sebelum ini. Yaitulah kesimpulan penjelasan saya tentang warna amil yang keempat, yang membahas tentang huruf-huruf yang menasabkan kepada isim saja. Baik teman-teman pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada pembahasan warna amil yang keempat ini kita semakin rumit untuk memahami ilmu nahwu. Tetapi teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berkecil hati ketika kita menemukan sesuatu yang sulit. Ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ketika kita melihat ada gunung, kita naik ke atas sangat lelah, maka disitulah ada kebahagiaan ketika kita turun gunung, karena kita akan berjalan dengan lebih enteng dan ringan. Nah, sama dengan memahami ilmu nahwu, tentunya memahami ilmu nahwu awalnya mungkin terasa sangat berat, terasa sangat membingungkan dan menyulitkan, tetapi setelah kita pahami itu semua, maka kita akan lebih mudah memahami ilmu nahwu lebih dalam dan lebih luas. Oleh karenanya teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saksikan terus video ini hingga selesai. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang warna amil yang kelima dalam kitab Awamil Mandaya. Akhirnya saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.